Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang hambatan dan hambatan jenis, di mana hambatan itu R sama dengan satuannya ohm, sedangkan hambatan jenis itu simbolnya roh. Nah, satuannya adalah ohm meter. Sebenarnya dua ini saling berhubungan, di mana R sama dengan roh, L per A. Ingat L ya. Nah, sebelumnya L ingat nggak? L itu apa sih? Gitu kan. Nah, L itu adalah panjang. Satuannya apa yo? Iya, satuannya meter. Sedangkan A adalah luas, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, R itu sebenarnya ada hubungan dengan suhu, di mana R sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah delta T. Nah, hambatan jenis juga sama nih. Rho sama dengan rho 0 dikali 1 plus delta T. Oke. Nah, di mana delta T itu merupakan perubahan suhu. Nah, ternyata R ini ada hubungannya nih sama roh kan tadi ya. Dimana kalau R-nya lebih besar berarti rohnya juga lebih besar. Kalau rohnya kecil berarti R-nya juga kecil. Nah, sedangkan kalau misalkan R itu dihubungkan dengan panjang, berarti kalau panjang kawatnya itu semakin besar, maka hambatannya juga semakin besar. Kalau panjangnya kecil, berarti hambatannya juga kecil. Nah, R ini berbanding terbalik dengan luas penampangnya nih. Nah, kalau R-nya besar, berarti luas penampangnya itu semakin kecil, oke? Kalau hambatannya kecil, berarti luas penampangnya semakin besar. Nah, diingat ya. Nah, R sama rho ini ada hubungannya, ya. Nah, di mana R itu berbanding lurus dengan hambatan jenis. Nah, berbanding lurus juga dengan perubahan suhu atau kenaikan suhunya. Di mana rumusnya ingat kan? T akhir dikurang T awal. T itu apa coba ingat? Nah, T itu suhu ya. Sekarang dibahas tentang jenis rangkaiannya nih. Nah, jenis rangkaian hambatan. Ingat kan kelas 9 ya pelajarannya. Nah, kemudian ada jenis rangkaian GGL ya. Ini juga kelas 9 juga. Jadi saya nggak terlalu menjelaskan lagi ya detailnya karena ini cuma sekedar mengingat doang. Nah, kemudian kita akan bahas tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm juga kan kelas 9 ya. Jadi kita agak mengingat-ingat dikit gitu ya. Nah, hukum Ohm ini menjelaskan tentang R itu sebenarnya berbanding lurus dengan tegangan. Oke? R itu juga berbanding terbalik sama kuat arus. Nah, ini yang dinyatakan dengan Ohm. Makanya biasanya V itu sama dengan I kali R, oke? Ingat kan VIR ya? Kalau diingat tuh VIR, V sama dengan I kali R. Dimana kalau hambatannya besar berarti tegangannya besar. Kalau hambatannya besar berarti kuat arusnya kecil. Oke, ini diingat tentang hukum Ohm. Nah, V-nya biasa ya, V itu tegangan, satuannya volt. Nah, sedangkan I itu ingat kan? Kemarin baru banget dibahas video sebelumnya. V itu kuat arus, satuannya adalah ampere. Oke. Sedangkan kalau R itu adalah hambatan. Ya, satuannya apa? Yo. Ohm ya. Nah, kayak tapak kaki kuda ya. Nah, berikut adalah grafik hubungan kuat arus. Oke, yang tegak lurus itu kuat arus, sedangkan yang mendatar adalah tegangan atau V. Nah, satuannya volt ya. Nah, karena tadi V itu berbanding lurus dengan I, maka dia akan semakin naik. Jadi kalau I-nya semakin besar, maka V-nya juga akan semakin besar. Oke? Kalau V-nya kecil, berarti kuat arusnya juga kecil. Nah, sekarang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ini sebenarnya dibagi dua. Oke, ini kelas 9 juga pernah dibahas. Nah, ya, ada hukum 1 Kirchhoff, ada hukum 2 Kirchhoff. Oke. Ingat ya, kelas 9 ya. Ini kelas 9 di pelajaran SMP.
Nah, biasa sering keluar ya di pelajaran ujian nasional SMP ya. Nah, Kirchhoff 1 ini dia biasanya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau sigma I in sama dengan sigma I out, oke? Kalau hukum 2 Kirchhoff itu berbicara tentang sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Nanti penjelasannya lebih detail di slide berikutnya, oke? Atau biasanya sigma epsilon sama dengan sigma sigma epsilon ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Oke, ini biasanya yang sering kita gunakan di hukum 2 Kirchhoff. Tapi seharusnya yang paling atas ya yang kita gunakan sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Nah, oke, sekarang berbicara tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, tadi bunyinya itu sigma I in sama dengan sigma I out ya. Artinya jumlah muatan listrik yang ada pada suatu sistem tertutup itu tidak berubah. Nah, oke. Jumlah muatan listrik yang ada pada suatu sistem tertutup tidak berubah, oke? Nah, tadi rumusnya apa? Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, diingat ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, saya ilustrasikan dengan seperti ini. Jadi ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Di mana I1-nya masuk, I3-nya keluar, kemudian I2-nya saya bikin keluar. Nah, I4-nya saya bikin keluar. Nah, cabangnya ada di tengah-tengah. Kira-kira sigma I masuk itu ada siapa aja? Ayo. Nah, kan tadi dibilang ya bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kira-kira sigma I masuknya siapa aja tadi? Iya, I1 ya. Berarti sigma I masuknya itu sama dengan I1. Kita taruh nih, I1. Ada lagi nggak yang masuk? Nggak ada kan? Nah, berarti sama dengan, yang keluar kan I2, I3, sama I4. Berarti kita taruh I2 tambah I3 tambah I4, oke? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, kalau hukum 2 Kirchhoff itu bunyinya seperti apa gitu kan ya? Bunyinya jumlah GGL dalam rangkaian tertutup akan sama besar atau sama dengan jumlah hasil dari kuat arus dengan hambatan. Oke, atau hambatan dengan kuat arus. Oke? Nah, berarti sigma epsilon itu sama dengan sigma I kali R, oke? Nah, ini biasanya kita temukan dalam loop, oke? Jadi ada 2 kotak nih, biasanya ada 2 tegangan atau 1 tegangan juga nggak apa-apa. Jadi kalau 1 tegangan dalam 2 loop ini itu dinamakan dengan tetap menggunakan hukum Ohm. Tapi kalau udah ada 2 tegangan dengan kotak yang berbeda, nah itu yang dinamakan dengan hukum 2 Kirchhoff, oke? Nah, syaratnya itu ada 2 kayaknya deh. Nah, syarat pertama itu kita harus menentukan arah arusnya. Nah, arah arus dari mana coba? Nah, arah arus dari tegangan terbesar. Ingat ya, menentukan arah arus dari tegangan terbesar. Ingat, arah arus keluar dari kutub positif. Oke? Listrik ya, bukan arus elektron. Oke? Nah, yang kedua, setelah kita menentukan arah arus ini, kita harus menentukan arah loopnya. Oke, bisa diingat? Nah, cuma 2 kata kunci ini. Nah, nanti ada kata searah, ada kata berlawanan. Seperti biasa, kalau searah ditambah, kalau berlawanan dia minus. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang energi dan daya listrik. Nah, sebelumnya ini juga dibahas di pelajaran kelas 9 ya. Jadi buat kelas 9 juga boleh dilihat-lihat. W sama dengan Q kali V. Nah, kita ingat ya tadi kan I itu sama dengan Q per T. Nah, berarti Q itu sama dengan I kali T. Oke? Nah, berarti kita rubah nih Q-nya. Kita rubah menjadi I kali T dikali V. Nah, biasanya disingkat fit.
Nah, oke. Berarti W sama dengan feet. Ya, minuman ya. Nah, I itu kan sama dengan V sama dengan I kali R ya. Nah, berarti I sama dengan V per R. Oke, berarti W-nya, I-nya kita ganti ya. Jadi V per R dikali T. Nah, kemudian berarti V-nya jadi apa? Jadi kuadrat ya. Berarti W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, oke. Ini kita penurunan rumus ya. Jadi kalau kalian udah ingat satu ya nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang masuk ke daya listrik. Di mana daya listrik itu P sama dengan W per T. Nah, yang kita ingat cuma ini doang nih sebenarnya, tapi ada turunannya. Di mana W itu usaha yang tadi kita cari, ya berarti T-nya itu waktu atau sekon. Oke. Nah, berarti P sama dengan, nah, feet per T. Nah, T-nya dicoret, kemudian sisanya adalah FI. Nah, V ya. Jadi P sama dengan V kali I. Oke. Nah, ingat lagi, tadi I itu kita bisa rubah. I sama dengan V per R. Oke. Nah, ini berasal dari V sama dengan I kali R. Sama kayak tadi ya. Berarti P sama dengan V dikali V per R. Nah, berarti P sama dengan V kuadrat per R. Ini untuk apa tadi? Iya, untuk daya listrik. Sekarang kita bahas tentang alat ukur listrik. Nah, tadi kan ada 3 ya. Ada kuat arus listrik, kemudian ada tegangan, kemudian ada hambatan. Oke? Nah, jangan dilupain ya. Nah, kuat arus kan tadi satuannya ampere ya, berarti alat ukurnya adalah ampere meter. Ingat ya, pakai ampere meter. Tegangan karena volt berarti volt meter. Oke, kita ambil dari satuannya ya, berarti kalau hambatan adalah ohm meter. Oke. Nah, pasangnya gimana sih Bu? Oke, ampere meter kita pasang secara seri, kemudian voltmeter dan ohmmeter ini kita pasang secara paralel ya. Nah, nih saya ilustrasikan ceritanya ada 2 hambatan yang dipasang secara seri, kemudian dipasang baterai. Oke. Nah, ada R1, ada R2. Oke. Nah, ada tegangannya nih, ya. Tegangannya ini kita anggap tegangan total atau biasanya baterainya. Nah, kalau kalian mau ngukur tegangan berarti dipasang secara paralel. Nah, ini merupakan kita pasang V1-nya buat nyari tegangan di R1. Nah, kalau buat nyari tegangan di R2, kita bikin paralel lagi ke R2, oke? Kemudian kalau V total, berarti kita pasangnya di baterai secara paralel. Nah, kalau kuat arusnya kita pasang secara seri, boleh di sampingnya, boleh setelahnya, karena seri. Tapi harus didekatkan dengan hambatannya, oke? Nah, kalau hambatannya gimana sih nyarinya gitu kan? Hambatan tadi juga dipasang secara paralel. Nah, kita pasang secara paralel juga nih ohmmeternya. Oke. Nah, dipasang juga deh. Kalau buat nyari kuat arus totalnya di samping baterai atau setelah baterai. Oke. Nah, kalau seandainya hambatannya dipasang secara paralel, berarti gimana, Bu? Oke. Kita pasang, kita bikin dulu ya gambarnya. Nah, ada R1, ada R2, ya, ada tegangannya. Kemudian itu buat nyari tegangan total menggunakan voltmeter, oke? Dipasang secara paralel ya. Kalau ini V1 dipasang secara paralel juga di R1. V2 dipasang secara paralel di R2, oke? Nah, kalau itu untuk kuat arus totalnya yang A. Nah, kalau A1 berarti buat kuat arus R1, kalau A2 berarti buat kuat arus R2. Oke. Nah, ada 2 alat ukur. Oke, ada alat ukur analog, ada alat ukur digital. Kalau analog itu kita harus melakukan pengukuran. Nah, cara mengukurnya seperti berikut. Oke, cara membaca alat ukur. Nah, kayak gini nih, ini saya contohin ampere meter ya. Nah, cara membaca ampere meter analog itu adalah skala tunjuk per skala maksimal atau maksimum dikali batas ukur. Yang mana sih skala tunjuknya? Ya,
Nah, skala tunjuknya yang ditunjukin oleh angka 20 atau ditunjuk oleh garisnya. Nah, skala maksimal yang di garis paling ujung. Nah, yang ada di ampere meternya. Kalau batas ukurnya itu yang ada lubang-lubangnya, berarti itu batas ukur yang ditentukan. Berarti skala tunjuknya 20, skala maksimalnya 50, batas ukurnya 25, kita coret-coret, berarti 2, coret-coret, sisanya adalah 10. 10. Nah, satuannya bukan ampere, tapi miliampere. Karena alat ukurnya membaca miliampere, oke? Oke, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa saksikan video sebelumnya. Bye-bye!